Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatika Cindy Pramesti dan saya Muferdianto Alwi Darmawan, Fala A. Hanafiansyah. Kami akan membawakan tentang bab 7, yaitu dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg, 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki wewenang mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal dengan nama teori negara kesejahteraan. Kita telah mengenal mengenai teori negara kesejahteraan. Sekarang kita lihat apakah tujuan negara Republik Indonesia ini sesuai dengan teori Cronenberg. Tujuan negara Republik Indonesia pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cronenberg, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia? Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang. Tentang MA, KY, dan MK, ini lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan fungsi negara untuk menegakkan keadilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Negara Indonesia dalam menegakkan keadilan telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga peradilan dan badan peradilan. Peraturan perundang-undang dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Kemudian, alasan mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Dari banyaknya tuntutan masyarakat, beberapa tuntutan keadilan sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun, beberapa hal masih tersisa mengenai penegakan hukum ini. Hampir setiap hari media massa menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan, maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang terkait dengan masalah penegakan hukum, antara lain, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji.
Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Serta pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Dilanjutkan oleh teman saya. Ulang. Selanjutnya yang C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Next. Yang pertama itu lembaga penegakan hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Bagian pertama itu ada kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Kemudian ada kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1, dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Next. Selanjutnya ada lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan ini dibagi menjadi yang pertama ada peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Kemudian ada peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Dasar menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh yang pertama, seorang yang pada saat itu adalah anggota Angkatan Perang RI, yang kedua, seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI, yang ketiga, seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan undang-undang. Yang keempat, orang yang tidak termasuk golongan tersebut yang di atas tadi, tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kemudian ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengawai tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada. Selanjutnya ada peradilan umum. Peradilan umum adalah suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran
atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilannya itu. Yang pertama adalah pengadilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi, yang ketiga pengadilan tingkat kasasi, kemudian penasihat hukum. Next. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan Indonesia. Next. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus siap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan, yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, bahwa sudah sejak lama Cicero menyatakan iubi societatis ius, di mana ada masyarakat, di sana pasti ada suatu hukum. Bahkan apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita pasti akan menemukan betapa banyaknya aturan-aturan yang dinyatakan di dalam setiap ayat kitab suci tersebut. Namun, nampaknya peraturan hukum saja tidaklah cukup. Tahap yang penting adalah bagaimana penegakan hukum dan kepastian hukum tersebut dilakukan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera di dalam peraturan hukum, baik itu pasal-pasal hukum material, seyogyanya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan dan hak-hak serta kewajiban sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu adalah contoh kasus terkait dengan penegakan hukum. Dikutip dari Kompas pada 5 November 2022, Bareskrim Polri resmi menetapkan Reza Sahrani atau yang dikenal dengan Reza Paten sebagai tersangka di kasus penipuan dan penggelapan robot trading Net89. Polisi menjerat Reza Paten dengan pasal berlapis. Jadi Reza Paten dijerat pasal berlapis yaitu pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 45 ayat 1 Junto, pasal 28 dan atau pasal 34 ayat 1 Junto, pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 79. Reza Paten juga dijerat pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana dan atau pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan atau pasal 8 dan atau pasal 9, pasal 62 ayat 1 dan atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oke, fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi kacau. Bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegakan hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Kesimpulannya, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi ditegakkannya sebuah hukum. Terdapat 4 fungsi negara yang dianut negara-negara di dunia. Di samping itu, penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya itu dilindungi.
Dalam penegakan hukum juga terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, yang mana sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk memperoleh hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.